Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi bersama kami di podcast Palu. Saya Ajar Mahmud. Hari ini kita bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, Pak Haji Ansar Supyadi. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para netizen podcast yang sementara mengikuti acara kita Pak sore hari ini. Oh ya Pak. Ini Pak, ini kan mungkin untuk pertanyaan pertama saya terkait rencana sekolah tatap muka yang direncanakan oleh pemerintah, khususnya dari Dinas Pendidikan Kota Palu, bahwa rencana sekolah tatap muka ini akan dilaksanakan pada Juli mendatang. 19 Juli. 19 Juli mendatang. Ya. Bagaimana untuk sekolah tatap muka ini? Ya, jadi rencana pembukaan kembali sekolah tatap muka bagi para peserta didik PAUD, SD dan SMP yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Palu itu kita laksanakan pada tanggal 19 Juli tahun 2021. Itu adalah hari pertama pembukaan sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Saat ini karena kita berada di masa pandemi COVID-19, maka kita harus melaksanakan adaptasi kebiasaan baru di bidang pendidikan. Maka kami setelah menyiapkan yang namanya protokol pendidikan berbasis protokol kesehatan sebagai panduan dalam pelaksanaan pendidikan di masa pandemi COVID yang insya Allah kita akan laksanakan di tanggal 19 Juli 2021 tersebut. Begini Pak Kades, ini kan saat ini khususnya di Kota Palu untuk kasus penyebaran COVID-19 itu meningkat. Apakah memungkinkan untuk tetap dilaksanakannya sekolah tatap muka ini nanti ke depannya Pak? Ya, untuk persiapan pelaksanaan sekolah tatap muka kami telah mengambil beberapa langkah atas perintah atas amanah Bapak Wali Kota Palu, Bapak Haji Hadianto Rashid SE. Yang pertama, kita memberi kesempatan pertama kepada pelayan publik, khususnya para guru dan tenaga kependidikan untuk divaksinasi. Sehingga kita berharap para guru tersebut telah memiliki kekebalan, telah memiliki imun tubuh yang kuat ketika mereka nantinya akan melaksanakan tugas belajar mengajar. Kemudian yang kedua, kami telah menerbitkan protokol pendidikan berbasis protokol kesehatan sebagai panduan dalam pembelajaran di masa pandemi. Isinya bagaimana sekolah itu kita laksanakan secara shift, kita bagi dua kelasnya, kemudian waktu pembelajarannya kita atur mungkin 3 jam, kemudian mungkin setiap 1 minggu 3-4 hari disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan sekolah itu. Kemudian selama bersekolah di masa pandemi belum ada kantin yang buka, belum boleh kita melakukan olahraga dan ibadah kita harapkan dilakukan di rumah masing-masing. Tetapi intinya kegiatan belajar mengajar di sekolah itu dapat tercapai. Kenapa? Karena dengan sistem pembelajaran online, pembelajaran daring saat ini memang kita tidak siap. Sehingga banyak keluhan-keluhan baik dari peserta didik, dari orang tua, bahkan dari pendidik itu sendiri. Kenapa memang kesiapan kita untuk menerapkan pembelajaran berbasis daring itu kita memiliki kendala di sumber daya manusia, yang pertama, yang kedua di prasarana dan prasarana. Kemudian yang ketiga, kita sudah siapkan juga sarana prasarana untuk antisipasi penularan COVID di lingkungan sekolah. Kita sudah siapkan masker, kita sudah siapkan hand sanitizer, kita sudah siapkan cuci tangan pakai sabun dan fasilitas lainnya. Bahkan sudah beberapa kali dilakukan simulasi oleh para peserta didik di lingkungan sekolah untuk melihat kesiapan. Tetapi betul yang kita bilang, penularan COVID ini menjadi salah satu faktor utama terkait dimulainya pembelajaran tatap muka. Karena kalau kita sudah memasuki zona merah, maka pembatasan-pembatasan itu harus diberlakukan. Maka tugas kami menyiapkan sekolah dan perangkatnya tentang untuk nanti izin untuk membuka pembelajaran tatap muka itu ada di Satuan Tugas COVID di bawah pimpinan kepala daerah. Kalau di Kota Palu, Bapak Wali Kota. Jika diizinkan kami sudah siap, tetapi dengan pembatasan-pembatasan.
Jika nanti dianggap nanti akan menimbulkan masalah baru, misalnya akan jadi klaster baru, maka mungkin ya kita lakukan lagi penundaan. Ya, intinya untuk kesiapan sekolah, untuk kesiapan pendidik, peserta didik dan orang tua, saya rasa ini sudah maksimal karena sudah berulang kali kita melakukan simulasi. Tinggal nanti melihat bagaimana. Karena hari ini kondisi Kota Palu kita berada di kondisi zona merah per hari ini. Ya, informasi yang kami dapatkan langsung dari Pak Wali Kota, kita berada di zona merah. Ketika di zona merah, maka akan diberlakukan pembatasan-pembatasan. Nah, ini yang kami tunggu. Jika diberi kesempatan untuk membuka sekolah, kita lakukan. Tetapi juga dengan pembatasan-pembatasan yang seperti telah diatur tadi di dalam protokol kesehatan itu. Misalnya kalau di protokol pendidikan tadi, kita shiftnya sebagian, misalnya untuk SMP 32 ya, satu kelas maka 18. Tetapi karena zona merah dibatasi lagi, dari 18 itu mungkin kami batasi lagi, tinggal 8 peserta didik yang bisa masuk ya. Nanti tinggal atur waktunya. Yang penting mereka bisa belajar tatap muka dulu. Iya, demikian. Jadi kan memang dari Pemkot sendiri sekarang ini sudah melaksanakan beberapa pembatasan-pembatasan. Iya. Itu sesuai dengan surat edaran wali kota, Ya. entah itu soal tempat-tempat keramaian. Ya. Berarti dari untuk sekolah tatap muka sendiri Pak, itu memang memungkinkan untuk tetap diadakan ke depannya sesuai mungkin dengan melakukan menerapkan protokol kesehatan Iya. untuk ke depannya. Dan Iya. mungkin ada lagi strategi ataupun apa dari dinas Iya. pendidikan mungkin. Ya, strategi kami itu tadi, kami sudah menerbitkan yang namanya protokol pendidikan berbasis protokol kesehatan. Nanti protokol ini yang mengatur adaptasi kebiasaan baru di lingkungan sekolah di masa pandemi. Ya, yang sekarang ini kita siapkan ketika dia berada di zona hijau, zona kuning, maka kita bagi dua. Ya, kalau tadi SMP itu maksimal 32, satu kelas kita bagi dua menjadi 18. Kalau SD itu 28 maksimal per kelas, kita bagi dua menjadi 18 ya. Nah, maka nanti ketika kita berada di zona merah kemudian diberikan kesempatan untuk membuka sekolah, mungkin kami batasi lagi, lebih kita kurangi lagi pengaturannya. Mungkin dari tadi bagi dua, kita bagi 4. Sehingga kerumunan itu kita bisa hindari. Tetapi keinginan untuk melakukan pembelajaran muka bisa kita lakukan. Ya, kenapa? Karena kami sadari ya, karena COVID ini bukan hanya ya membatasi kami, tetapi juga harus kita perhatikan pembatasan-pembatasan kesehatan, pembatasan-pembatasan keamanan, ya. Nah, sehingga itu harus kami kami patuhi begitu. Tetapi ditanyakan kesiapan dan strategi kami sudah punya. Ya, bahkan strategi itu sudah disimulasikan. Nah, gitu. Kemudian Pak, apakah mungkin dari pembagian tadi itu yang kemungkinan mungkin dalam satu kelas mungkin ada pembatasan 50% Iya. atau mungkin 20%. Iya. Ini kalau kemungkinan untuk ruang belajar nantinya Pak, itu mungkin sudah Sudah. Saya sudah mendatangi beberapa sekolah pada saat simulasi. Dengan pembatasan sebagian saja, itu sudah tercipta jarak antara peserta didik sekitar 2 meter. Ketika kita batasi lagi menjadi 4 shift ya per kelas, maka itu akan sangat berjarak. Ya kan? Nanti tinggal waktunya dan mungkin jam pembelajarannya lebih berkurang lagi. Ya, mungkin dari awalnya 3-4 jam, mungkin tinggal 2 jam. Kenapa kita ingin betul pembelajaran tatap muka ini disegerakan atau dilaksanakan? Karena semua kita mengetahui bahwa pembelajaran jarak jauh berbasis online, berbasis daring itu tidak efektif. Ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mengakui capaian kurikulumnya tidak bisa kita dapat, kompetensi dasar, kompetensi inti yang harusnya bisa dipenuhi anak-anak juga tidak dapat dipenuhi. Kemudian banyak ekses negatif lainnya. Ya, misalnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Ya, anak-anak jadinya tinggal main game. Bahkan yang kita khawatirkan ada yang disebut dengan learning loss, kayak kehilangan pembelajaran, ya. Dan ini terasa betul karena ini sudah masuk tahun kedua, sudah 4 semester. Ya, kalau kita punya anak, ya, yang kelas 1 hari ini dia naik kelas 2, maka anak itu mungkin sebagian besar kawannya belum dia kenal, sebagian besar gurunya belum dia kenal. Ya, kenapa? Karena selama 1 tahun atau 2 semester dia berada di rumah. Ya, apalagi kalau kita capaian kurikulum kompetensi dasar, kompetensi inti
Itu sangat berat. Kenapa saya tahu ini? Karena saya punya anak. Iya. Saya sendiri punya anak di kelas 1 itu ya sangat tertinggal lah dari sisi capaian kurikulum, dari sisi kompetensi dasar, kompetensi inti dari sebuah pembelajaran ya. Maka mudah-mudahan ketika pemerintah kota ya Satgas Covid memberi izin kepada kami untuk membuka pembelajaran tatap muka, akan kita lakukan tergantung dari situasi yang berkembang. Kalau hari ini zonanya zona merah, maka mungkin kita memberlakukan 25% saja setiap hari yang hadir. Mungkin dari 4 jam kita tinggal 2 jam saja. Tetapi ada interaksi antara guru dan peserta didik ya, khususnya di mata pelajaran sains atau numerik ya, seperti IPA, matematika, itu kan butuh pembimbingan. Sehingga anak-anak kita mendapatkan langsung ilmu itu dari gurunya. Belum lagi masalah pembentukan karakter. Makanya ya harapan kami ya mudah-mudahan tahun pembelajaran baru ini, karena instruksi Presiden juga demikian, instruksi Mas Menteri Pendidikan juga demikian, keinginan Bapak Wali Kota kita juga demikian, ya bisa kita buka lah ya, karena sudah terlalu lama kita belajar dari rumah. Gitu. Kemudian Pak, ini kan soal rencana sekolah tatap muka ini tentunya juga pro kontra di masyarakat, khususnya terhadap orang tua, khususnya terhadap orang tua yang mungkin pro kontra terhadap soal rencana sekolah tatap muka. Kira-kira Pak Kadis, kalau misalnya ada orang tua yang kemudian belum tidak menerima soal sekolah tatap muka itu, apakah mungkin dari pemerintah sendiri ada dispensasi atau mungkin kebijakan soal atau menanggapi soal keluhan masyarakat tatap muka? Jadi pembelajaran di masa pandemi Covid ini adalah tanggung jawab bersama. Ya, jangan lagi ada ungkapan dari orang tua yang mengatakan bahwa ketika anak-anak bersekolah itu menjadi tanggung jawab sekolah. Demikian juga para pendidik dan tenaga kependidikan harus senantiasa mampu berkomunikasi dengan orang tua. Kemudian tadi ditanyakan apabila masih ada yang khawatir, silakan, no problem. Ya, karena kunci sekolah tatap muka ini ada di tangan orang tua. Ketika orang tuanya tidak mengizinkan, ya, karena kami memberikan formulir pernyataan, silakan kalau mau sekolahkan anaknya silakan, kalau tidak mau sekolahkan juga silakan, karena kata kuncinya salah satunya di tangan orang tua. Tetapi mereka tetap mendapatkan fasilitasi belajar. Kita berupaya mungkin pembelajaran di kelas nanti bisa hybrid, ya, bisa ditayangkan seperti saat ini kita, ya, di ini podcast ini kan, bisa juga kita lakukan secara live di kelas, secara tatap muka di kelas. Kita kayak model begini nanti kita harapkan, dan sudah ada beberapa sekolah yang coba menerapkan itu. Kalau memang tidak bisa kita terapkan seperti ini, maka nanti anak-anak itu tetap pembelajaran jarak jauh, atau nanti secara luring, nanti diberikan tugas dan kemudian tidak mencotor. Jadi kata kunci pembelajaran tatap muka ini salah satu pilarnya adalah izin orang tua. Ya, sehingga nantinya ketika terjadi sesuatu misalnya yang tidak diinginkan, itu saya bilang tadi ini bagian dari tanggung jawab bersama. Kenapa kami sudah menyiapkan protokol pendidikan berbasis protokol kesehatan itu, berupaya ya semaksimal mungkin agar tidak terjadi klaster sekolah. Menyiapkan sarana dan prasarana ya penghambat COVID-19 itu adalah upaya semaksimal mungkin agar tidak terjadi. Ya, tetapi kan di luar kita tidak tahu ini. Bagaimana mereka di luar? Apakah ketaatan protokol kesehatan di lingkungan keluarganya dilaksanakan? Ya, di lingkungan bermain anak itu dilaksanakan? Ya, tetapi untuk sekolah betul-betul kami mengingatkan. Makanya protokol pendidikan itu akan mengatur adaptasi kebiasaan baru ya di sekolah. Banyak kalau saya bercerita tentang adaptasi kebiasaan baru itu banyak. Contohnya saja seperti ini. Kalau dulu jam sekolah buka 7.15, peserta didiknya datang jam 6, itu dianggap baik, rajin. Tapi sekarang sudah tidak boleh. Kalau jam 7.15 dibuka, maka mereka datang ya paling cepat harusnya jam 7. Kenapa? Karena guru kita harap datang sudah 6.30. Kenapa? Nanti kalau mereka datang tidak ada yang awasi, ya silakan. Apalagi anak SD, misalnya maskernya dia pakai masker Superman, ketemu kawannya menggunakan masker Batman, tiba-tiba bilang, bagus maskermu kan, tukar-tukaran masker kita. Padahal sudah sakit kan. Ini adaptasi kebiasaan baru yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa sekolah di masa pandemi ini adalah tanggung jawab bersama. Ya, maka harus ada komitmen bersama
dan harus mematuhi panduan-panduan ya yang ada telah kami siapkan sebelumnya itu. Berarti dari komitmen ini memang sudah ada memang dilakukan sosialisasi sebelumnya. Sudah. Entah itu soal kesepakatan bersama orang tua itu kan sudah dilaksanakan juga Pak. Sudah. Karena memang soal sekolah tatap muka ini ya kita tahu bagaimana di masyarakat. Ya memang dinamikanya luar biasa di masyarakat. Saya dengar langsung ya beberapa orang tua yang menyampaikan kepada kami untuk membuka, dan upaya untuk membuka sekolah ini sebenarnya sudah 3 kali kami lakukan. Di tahun 2020 itu kita lakukan di bulan September, sudah kita buka ya melalui proses panjang tadi itu. Jadi bukan ujuk-ujuk membuka, tiba-tiba membuka, tapi ada proses panjang. Sosialisasi dulu, pertemuan dulu, kemudian kami ngecek lagi kesiapan sarana prasarananya, kemudian kita simulasikan lagi. Ketika semua sudah tercapai, maka kita minta izin kepada Satgas Covid. Saat itu diberikan, tetapi tiba-tiba melunjak saat itu. Melunjak lagi Covid-nya, masuk lagi kita zona merah. Ya, diminta tutup, nah, kita tutup lagi. Nah, masuk Bapak Wali Kota Hadianto Rashid, beliau berkeinginan buka di bulan April. Kita sudah siapkan, kan diharapkan semua vaksinasi, tapi sampai di bulan April pada saat itu tingkat vaksinasi masih rendah. Maka kita ulur lagi di bulan Mei. Di bulan Mei kita mau buka lagi, tetapi pergerakan pada saat itu menyambut hari raya luar biasa. Ya, khawatir juga kita Jakarta, tapi dari luar. Nah, ini kita mau buka lagi di bulan Juli, datang lagi varian baru kan, yang sangat masif dan sulit terkendali. Ya, jadi ya muncul lagi pertimbangan-pertimbangan bagaimana dibuka atau tidak. Ya, kalau kami siap untuk membuka. Ya, tinggal bagaimana izinnya, tetapi dengan penerapan ya protokol yang ketat dan pembatasan demikian. Berarti tetap Pak untuk mungkin dari pihak orang tua yang mungkin tidak sepakat anaknya untuk sekolah tatap muka, tidak ada kebijakan khusus mungkin, atau mungkin tidak ada kebijakan khusus pembedaan kebijakan terkait itu Pak. Tidak ada. Jadi ketiga orang tua tidak sepakat, tidak setuju anaknya untuk sekolah tatap muka karena kekhawatiran, silakan bersekolah di rumah. Itu tidak akan ada sanksi. Malah kami akan beri pelayanan juga. Bagaimana kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah. Tadi secara daring boleh, bisa saja kita buat kelas hybrid, secara luring boleh, kita beri tugas. Bahkan kami melakukan namanya metode touring, guru kunjung. Ke daerah-daerah yang terpencil itu gurunya yang ke sana. Datangi ya, dikumpulkan dalam beberapa kelompok-kelompok. Karena tujuan kami adalah bagaimana kegiatan belajar mengajar itu tidak terhenti. Itu tujuannya. Kenapa kalau ini terhenti, maka learning loss tadi, ya ketertinggalan pembelajaran itu dapat. Ya, belum lagi kalau anak-anak itu hanya di rumah terus. Tadi sudah disampaikan, ada kekerasan rumah tangga, bahkan ada pernikahan dini yang muncul. Banyak ekses negatifnya, makanya Pak Presiden, Mas Menteri, Pak Wali Kota juga berkeinginan sekolah tatap muka ini bisa kita buka di masa pembelajaran baru ya pada bulan Juli, tepatnya di tanggal 19 Juli nanti. Sungguh sangat beragam. Ya, dilematis memang. Sangat beragam. Dilematis yang ada di lapangan saya sangat pahami dilematis. Ada yang mengeluhkan terkait pulsa dan sebagainya. Macam-macam keluhan masyarakat terkait. Ya, artinya kalau kita lihat media sosial ya, memang masyarakat kita, khususnya lingkungan keluarga kita tidak siap untuk menjadi guru. Ya, karena kita tahu tugas guru itu berat. Ya, butuh kesabaran, butuh pengetahuan, ya, butuh keterampilan, pendekatan yang baik. Kan kita lihat itu di medsos. Ada yang baru 20 menit sudah ditarik lagi telinga anaknya kan. Ada sekian dibukul lagi kan. Ini semua karena memang apa yang disebut setiap orang itu adalah guru, setiap rumah adalah sekolah, itu belum bisa kita implementasikan ya di lingkungan kita karena keterbatasan. Termasuk pembelajaran online juga belum bisa kita lakukan karena keterbatasan. Yang pertama sumber daya manusia, belum semua guru kita juga itu siap menggunakan teknologi informasi. Yang kedua, kita banyak bahkan yang tidak memiliki perangkat teknologi informasi. Ya, yang tidak memiliki komputer, tidak memiliki laptop, tidak memiliki HP, belum lagi yang tidak memiliki daya listrik. Masih ada wilayah-wilayah kita itu. Ini problem-problem kan, sehingga dinamika yang ada ya memang sangat bervariatif.
Nah, karena memang pada saat kita menutup pembukaan sekolah di tahun 2020 bulan Maret itu memang dipaksa untuk berhenti. Ya, ketika dipaksa untuk berhenti, kami lihat evaluasi memang sulit. Walaupun berbagai macam cara dilakukan oleh pemerintah, menyiapkan aplikasi-aplikasi. Ini aplikasi sudah ratusan. Kemudahan-kemudahan kan, kemudian menyederhanakan kurikulum, kemudian membuat kurikulum yang nyaman. Tetapi memang ini butuh waktu. Ya kan, sedangkan kita tidak bisa bekerja dengan waktu untuk pendidikan. Akhirnya waktu ini terbuang percuma. Ya. Malahan kebanyakan dari pihak orang tua mengatakan seperti ini. Secara tatap muka saja belum tentu paham, apalagi betul. Ungkapan itu sangat betul. Tatap muka. Iya, secara tatap muka saja kita belum mampu menyerap ilmu. Ya, yang saya sebut dengan kompetensi dasar, kompetensi inti. Apalagi secara daring. Makanya selalu saya bilang sama teman-teman kepala sekolah, guru, dan masyarakat melalui kesempatan media, saya ini melihat langsung anak saya. Ya, anak saya itu baru naik kelas 1. Ya, harusnya dengan tatap muka kompetensi dasarnya, misalnya menghafal lagu Indonesia Raya itu 3-5 kali pertemuan dia sudah dapat. Hari ini sudah 2 semester sudah mau naik kelas 2, dia tidak bisa dapat kompetensi dasar yang menyanyikan lagu Indonesia Raya itu. Kenapa? Karena memang secara daring tidak ada penyemangat kawannya, tidak ada guru yang membimbingi dia. Gitu. Mungkin dengan ancaman baru ini Pak Kadis, mungkin upaya dari pemerintah sendiri ke depannya. Ya, kami ancaman varian baru ini sangat apresiasi kepada sektor lain, ya, pemerintah kota, ya, kepada aparat, ya, di Satpol PP, ya, bersama kepolisian, dinas kesehatan, ya, bersama teman-teman pemerintah kelurahan kecamatan yang terus melakukan upaya-upaya pencegahan penularan yang masif. Ya, itu sangat kami hargai karena kami ini kan mengikuti saja. Ketika berhasil dikendalikan, maka kami lebih tenang lagi melakukan pembelajaran tatap muka. Maka strategi yang ada kami harap terus dilakukan, bahkan ditingkatkan, dan kami berharap kepada masyarakat Kota Palu, tolong dipatuhi kasihan ini protokol kesehatan, ya. 5M ini yang kita sebut-sebut, bahkan sudah ada 6M katanya ini kan yang disebut-sebut. Kenapa? Karena nanti berimplikasi dengan sektor pendidikan, dengan sektor ekonomi. Ya, kalau saya sektor pendidikan, ketika zona kita merah, maka keraguan untuk memulai sekolah tatap muka itu pasti ada. Ya, tetapi kalau semakin baik zona kita, semakin kuning, apalagi hijau, alhamdulillah, tidak ada keraguan-keraguan kita untuk melakukan sekolah tatap muka. Maka saya sangat berharaplah kepada masyarakat Kota Palu, ya, mari kita saling mendukung, saling membantu, ya, implementasi daripada protokol kesehatan ini, sehingga ketika kita mau membuka sekolah itu ada ketenangan buat kita semua. Kita tidak khawatirkan anak kita, ya, untuk melakukan pendidikannya, karena hari ini sudah luar biasa dampak-dampak akibat tidak melaksanakan sekolah tatap muka itu. Ya, jadi sangat berharap kami, ya, kepada seluruh masyarakat Kota Palu untuk sama-sama kita menerapkan protokol kesehatan sehingga sektor-sektor lain itu bisa, ya, melaksanakan aktivitasnya. Demikian. Ya. Mungkin sebelum diakhiri Pak Kadis, mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat. Iya, pesan-pesan kami yang pertama khususnya kepada warga sekolah, ya, Bapak Ibu kepala sekolah, ya, agar betul-betul menyiapkan, ya, sekolahnya menjelang pembelajaran tatap muka ini yang akan dilaksanakan di 19 Juli, ya. Selalu berkomunikasi dengan orang tua peserta didik, ya, sehingga nanti ketika kita membuka, komitmen kita bersama itu jalan. Sarana dan prasarananya diperhatikan terus, ya. Ketika ada kekurangan ditingkatkan lagi, ya, ditingkatkan lagi sehingga ketika masuk sudah siap. Dan khusus kepada orang tua, ya, mari kita saling menjaga, ya, mari kita saling mendorong agar anak-anak kita, ya, selama masa pandemi ini bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Ya, kepada seluruh masyarakat Kota Palu, kami berharap protokol kesehatan dilaksanakan dengan baik sehingga kita bisa keluar, ya, dari zona ini dan bisa kita beradaptasi dengan COVID ini kan, sehingga ketika zona kita semakin baik, maka kami di sektor pendidikan semakin tenang melaksanakan aktivitas pendidikan yang melibatkan anak-anak kita semua di sekolah. Kalau gitu. Oke.
terima kasih Pak Kadis Ya. atas waktunya. Tentunya kita semua dari masyarakat menginginkan agar pandemi ini cepat berakhir. Insya Allah, amin. Semua kita berharap demikian. Yang Maha Kuasa dapat mengangkat pandemi ini kan, dan daerah kita kembali hijau. Ya. Ya, baik pemirsa podcast Palu, mungkin sampai di sini dulu apa yang bisa kita bahas. Kita akan ketemu dengan program-program berikutnya yang lebih menarik. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.